Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Madrasah SDN 3 Mataram, Bapak Ibu warga, Bapak Ibu guru, rekan di tenaga pendidikan Madrasah Negeri 3 Mataram. Jadi ada suatu yang ingin yang sampaikan kaitannya dengan PPDBM ya. Pendaftaran peserta didik baru madrasah tentunya dengan jalur prestasi. Jadi di tahun ini di MTS 3 Mataram tidak diadakan jalur prestasi. Jadi yang ada itu jalur reguler dan jalur afirmasi, dan itu sesuai juknis dan sesuai hasil rapat kita dengan panitia PPDBM. Jadi itu yang hasil rapatnya bahwa jalur prestasi tidak ada untuk tahun ini, mengingat kuota kita sangat terbatas. Jadi ada mungkin yang bisa diinformasikan. Jika ada pertanyaan silakan nanti. Salam kita bisa jawab. Demikian atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu guru yang telah mengabdi 20 tahun kalau tidak salah di sini. Nah itu mungkin sudah sampai di Pak Kepala, salah seorang guru kita yang sedih ya kemarin dalam penghargaan karena sudah lebih dari 20 tahun dia di sini tapi tidak mendapatkan penghargaan atas nama Bapak Haji Munajat. Mungkin luput dari catatan, mudah-mudahan belakangan aja nanti Pak Haji apa namanya penghargaannya ya menyusul. Kemudian berikutnya itu tentang minat, berikutnya tentang pembangunan gedung MTS 3 ini yang sudah lama kita gaung-gaungkan. Saya mencatat tanggal 5 Oktober 2024 sudah disampaikan bahwa kita insya Allah akan mendapatkan bantuan gedung berlantai 2. Tapi tadi kelihatannya kita agak pesimis dengan adanya efisiensi anggaran ini. Mudah-mudahan pembangunan gedung kita ini ya berjalan walaupun ada apresiasi, tapi untuk gedung kita ini jangan sampai kelolosan begitu. Nah, yang terakhir terkait dengan perpisahan kelas 9, memang kan kita sudah rencanakan juga mau apalah begitu untuk kelas 9 ini, tapi tadi kalau memang tidak bisa di luar, di dalam, tapi kalau tidak bisa di dalam, tidak usah ada perpisahan ini. Kalau tadi soalnya karena tadi pertimbangannya penampilan sudah penampilan, tari-tari sudah semua dan sebagainya sudah, tinggal kita kasih saja ijazahnya. Cuma tidak tahu anak-anak ini apakah dia mau pada, kalau memang inisiatifnya dia mau saja untuk melaksanakan perpisahan, menurut saya ada apa-apa sederhana saja mungkin kita, yang penting ada mungkin serah terima atau bagaimana teknisnya nanti, jangan sampai lolos kelihatannya ada apa pria barangkali itu saja dulu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak. Yang ketiga, ini baru yang kedua. Mungkin Bu Wakor terkait dengan kegiatan Pak supaya Bapak Ibu yang tidak jadi panitia yang jadi pengawas kita malam. Silakan dijabarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala, Bapak Ibu Waka dan Bapak KTU serta Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan berkesempatan hadir pada rapat kita pagi menjelang siang ini. Baik Bapak Ibu, sedikit informasi yang saya sampaikan. Pertama terkait tentang persiapan PAT yang insya Allah akan dilaksanakan mulai tanggal 10 Maret sampai tanggal 17 Maret. Tadi kami sudah bagikan
terkait tentang jadwal pengawas. Kemudian di grup juga sudah ada surat tugas untuk pelaksanaan Bapak Ibu bertugas sebagai pengawas yang akan dimulai dari hari Senin. Terkait dengan PAT pada semester ini masih sama pelaksanaannya dengan semester kemarin. Terakhir itu pelaksanaan PAS bulan November. Kurang lebih pelaksanaannya sama Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu prosedurnya hampir sama seperti kemarin, mengawasi anak-anak kita karena proses ujian menggunakan Android. Tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi evaluasi kita pada PAT sebelumnya, pada PAS sebelumnya yang tentu nanti mohon perhatian Bapak Ibu pengawas juga. Yang pertama adalah karena memang surat edaran wali kota sudah tidak membolehkan siswa membawa HP karena adanya, terkecuali dalam proses pembelajaran, karena adanya surat edaran tersebut, tentu ini menjadi perhatian penuh kita terkait tentang pembawaan HP anak-anak ke madrasah. Oleh sebab itu, kami mohon bantuan nanti pada saat pelaksanaan PAT. Insya Allah nanti biasanya pengumpulan HP di jam pertama, itu kemarin sudah berdiskusi dengan Bapak Ibu Waka dan persetujuan Bapak Kepala, serta arahan dari Bapak Kepala, bahwa jam pertama dan jam kedua ujian itu HP akan tetap dikumpulkan kembali. Jam pertama itu biasanya setelah selesai HP dikumpulkan kembali, kemudian diantar ke panitia. Kemudian jam kedua itu pun nanti mohon bantuan Bapak Ibu juga. Kemarin Bapak Kepala sudah memberikan kebijaksanaan jika pada hari-hari biasanya PAT dilaksanakan itu waktunya 2 jam di dalam ruangan untuk satu pelajaran, tapi Bapak Kepala memberi kebijakan insya Allah 1,5 jam, 1 mapel, sehingga kami mohon bantuan Bapak Ibu pengawas untuk bisa berdiam di dalam ruangan sampai waktu bel berbunyi dan mengawasi HP tersebut. Kemudian nanti jika waktunya sudah selesai, silakan HP bisa dikumpulkan kembali dan nanti akan diambil oleh siswa di ruang panitia. Insya Allah nanti akan dibantu oleh Bapak Ibu Waka juga terkait tentang pengambilan HP tersebut. Kemarin ada usulan juga dari Bapak Ibu Waka bahwa nanti kita akan mendata anak-anak yang biasanya ada kepulangannya itu atau dijemput lebih siang dari jam biasanya. Jadi nanti insya Allah wali kelas kita akan minta datanya anak-anak yang biasanya dijemput siang. Jadi nanti kita akan kondisikan HP-nya. Karena memang yang terjadi selama ini adalah setelah selesai ujian, anak-anak kita di depan, di jalan itu banyak menggunakan HP. Oleh sebab itu kita memutar kepala nih gimana caranya agar HP itu bisa kita kondisikan di madrasah agar sampai jangan terlihat bahwa di depan banyak orang lewat kemudian wah MTS 3 kok siswanya semua pada bawa HP seperti itu. Jadi kami akan mencoba cara ini. Nah nanti mungkin ada kurang lebihnya bentuk masukan dan sebagainya itu nanti kita akan evaluasi. Itu mungkin terkait tentang PAT, terkait proses pelaksanaan dan sebagainya itu hampir sama. Insya Allah Bapak Ibu kemarin sudah izin Bapak Kepala bahwa kita akan tryout hari Sabtu untuk siswa kelas 9. Jadi nanti pada hari Sabtu karena ini berkaitan dengan server dan sebagainya perlu kita aktifkan lagi dan sebagainya. Jadi nanti insya Allah kita akan tryout pada hari Sabtu. Nanti setelah tryout jika ada informasi tambahan lagi insya Allah kami akan segera informasikan agar pelaksanaan hari Senin berjalan lancar. Tapi semoga saja proses tryout hari Sabtu besok kurang lebih sama dengan proses PAS pada bulan November lalu, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, hampir prosedurnya sama. Itu mungkin terkait tentang informasi PAT Bapak Ibu, kemudian jadwal juga sudah disebarkan. Insya Allah nanti untuk ke siswa saya akan kirim melalui grup dan akan kita tempel di masing-masing ruang kelas. Kemudian kedua terkait tentang persiapan kegiatan bulan suci Ramadan di madrasah seperti yang jadwal yang sudah tiang share kemarin. Insya Allah kegiatan agenda kita di luar kegiatan belajar mengajar adalah khataman Al-Quran. Kemudian ada doa bersama seperti biasanya. Kemudian ada juga sama santri.
tadi sempat berdiskusi dengan Pak Dulun yang memang biasanya mengakomodir terkait tentang hataman Al-Quran. Saya meminta petunjuk beliau sekiranya bagaimana proses pelaksanaan dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah kita laksanakan seperti pola biasanya. Pola seperti hari Sabtu dengan berkelompok per kelas, kemudian pola seperti kemarin waktu kita milad. Itu pola untuk pelaksanaan hataman Al-Quran. Nanti insya Allah surat tugas sedang disusun di TU, kemudian pembagian kelompok sudah ada. Nanti kita akan cetakkan dan bagikan ke Bapak Ibu Guru agar Bapak Ibu Guru tahu di kelompok mana siswanya siapa dan membaca surah apa. Jadi nanti insya Allah kita akan bagikan. Dan harapannya bahwa ternyata setelah dihitung-hitung untuk pelaksanaan kita KBM normal pada bulan puasa itu, jika ujian tanggal 10 sampai tanggal 17, itu tanggal 18 sampai tanggal 25, itu terhitung hanya 7, kalau nggak salah 7-8 harian. Berarti hanya waktu itu saja kita melaksanakan proses hataman dan sebagainya. Oleh sebab itu, tadi Pak Kepala menginisiasi bahwa bila perlu besok pagi kita akan mulai pelaksanaan hataman Al-Quran tersebut, karena mengingat minimnya waktu. Sehingga terkait hal tersebut, insya Allah hari ini kita akan finishkan terkait pembagian dan sebagainya. Mungkin sedikit informasi juga, jika hataman tahun-tahun sebelumnya nanti per kelompok itu akan ditempel nomor di depan tempat kelompoknya, insya Allah kita akan minimkan dengan cara nanti satu kelompok itu ada satu kelas itu ada 4 kelompok Bapak Ibu. Jadi nanti dikondisikan saja tempatnya sesuai dengan ruang kelas masing-masing, agar besok pagi anak-anak sudah duduk rapi di depan ruang kelasnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Tidak memencar ke sana kemari mencari ini itu, karena itu akan tidak mengefisienkan waktu. Sehingga besok 91 contohnya di sana ada 4 kelompok, silahkan duduk di depan terasnya berkelompok. Jika memang tidak cukup bisa di dalam kelas. Itu untuk mengefisiensi waktu sehingga pelaksanaan hataman ini bisa berjalan lancar dengan waktu yang mungkin hanya beberapa hari saja kita laksanakan. Ya mungkin itu saja terkait informasi PAT dan pelaksanaan kegiatan bulan suci Ramadan Bapak Ibu. Jadi jika ada saran dan masukan nanti mohon diberi masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jam belajar Bu Akur sampai jam berapa? Tadi sudah dibuka Bapak, tadi jam 8.00 Sampai jam 8.00 itu siswa berada di madrasah. Kemudian ada duha, doa bersama, hataman itu sampai jam 8. Sebentar saya buka. Jam 8.55. Jam 8.55 itu beda waktunya pada hari Senin, Selasa. Jadwalnya sudah saya share di grup. Yang jelas mulai KBM-nya itu jam 8.55, tapi siswa tetap hadir di madrasah itu tetap jam 8.00 sama seperti kita. Kemudian pulangnya jam 12.35 untuk siswa. Nanti untuk jadwal sholat itu nanti kita serahkan ke pembina musola bagaimana jadwal sholat, apakah mau dihindarkan atau sebagainya. Pertanyaan anak? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Kepala Madrasah, Bapak KTU, Bapak Ibu Wakil dan Bapak Ibu Guru beserta rapat. Jadi pada kesempatan ini saya tidak mengambil rapat, tapi mau mengajar rapat. Karena tadi ini sebuah serba mendadak. Jadi mohon nanti bagi Bapak Ibu yang kebetulan namanya menjadi bagian dari panitia melaksanakan. Setelah ini kita melanjutkan rapatnya di sini, insya Allah dilengkapi dengan air keran haji untuk wudhu nanti setelah zuhur. Itu saja mungkin hanya untuk rapat kembali untuk panitia zakat setelah kegiatan rapat bulan. Terima kasih. Pak Haji sedikit mungkin soal P5 tadi lupa dikit mengingatkan kembali Bapak Ibu,
karena agenda P5 kita untuk proyek ketiga ini adalah tahsin Al-Quran dan dibersamai dengan pengisian buku Ramadan. Jadi mohon nanti mungkin dari Pak Umar juga akan dimintakan himbauan karena berdasarkan observasi bahwa anak-anak kita masih banyak yang belum memiliki buku Ramadan tersebut. Karena nanti pada saat pelaksanaan P5, Bapak Ibu fasilitator bertugas untuk mengecek buku Ramadan anak-anak kita yang kelas 7 dan kelas 8. Di jadwal pun sudah diagendakan tahsin Al-Quran dan pengecekan buku Ramadan. Nanti untuk pelaksanaannya disesuaikan saja, waktunya difleksibelkan. Karena evaluasi tahun lalu bahwa anak-anak kita yang mempunyai buku Ramadan itu ada beberapa, tidak semua, ada beberapa yang luput dari pengecekan sehingga tidak ada feedback balik ke anak-anak kita, sehingga evaluasinya adalah pada tahun ini buku Ramadan itu kita sandingkan dengan kegiatan P5 sehingga kelas 7 dan kelas 8 maupun kelas 9 itu dengan sawo santri kita melibatkan mereka dalam hal itu sehingga mereka rasanya harus memiliki buku tersebut. Dan nanti untuk P5 sendiri tugas Bapak Ibu fasilitator sekedar mengecek mungkin pelaksanaan buku tersebut itu terkait dengan P5. Terima kasih. Pak Denda, berobok Pak Den. Berobok kan? Yes. Tadi tentang hataman Al-Quran, teknisnya itu supaya kita betul-betul dikatakan hataman, supaya dari awal sampai akhir itu kita tahu mulai dan akhirnya itu. Yang pertama kita sama-sama membaca Al-Fatihah, terus setelah selesai membaca surat Al-Fatihah dengan bersama, kita akan langsung mengaji sesuai dengan surah dan ayat yang sudah kita bagi, dan itu khusus untuk bagi pendamping harus langsung memberitahu kepada bimbingan kita, pendampingan kita. Terus yang terakhir, supaya kita tidak akan menunggu atau keliling mencari siapa yang sudah selesai, lebih baiknya setiap kelompok itu, guru pendamping itu mengutus salah satu bimbingan kita untuk melapor ke kami akan duduk tetap di satu tempat. Kelompok berapa yang sudah selesai kami akan contohkan. Kalau sudah sampai 64 kelompok sudah selesai, berarti sudah selesailah semua kita begitu. Supaya betul-betul kita ini melakukan hataman di madrasah kita. Mungkin ini yang saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak De? Terima kasih. Satu mungkin perlu diskusikan nanti Bapak Ibu terkait dengan kegiatan pagi hari, karena kita kan anak-anak kita masuk di 8. Apakah akan berdoa di lapangan sebagaimana biasa? Kondisi kita dari jam 8 seperti apa panasnya, atau di kelompok hataman masing-masing? Itu mohon nanti disepakati supaya besok bisa diumumkan anak-anak supaya yang bertugas nanti tidak ada yang minta begini dan begini. Oke, silakan. Terima kasih masukan dari Pak. Beliau bertanya terkait dengan kami berdua tadi, maksudnya Pak Dr. dengan Bu Haja, apakah kami akan buat SKP atau seperti apa? Begini, belum kan pensiun sampai Desember, sementara Ibu Haja sampai bulan Oktober, November sudah mau. Di sini kan ada pemilihan per 3 bulanan, tetap belum membuat. Siapa tahu besok begitu bulan naik lagi paketnya, siapa tahu. Kalau hari ini mungkin 4B, kalau bisa tercukup bisa menjadi 4C nanti. Nah, ada kata buat gini. Ini Bu Haja, belum juga buat, nanti juga buat. Nah kemudian dari Pak Ibu ini luar biasa, boleh saya katakan ini bisa masuk ke peneliti luar biasa ini. Sampai berapa kali Pak Kanwil mutar tahu beliau ini, karena memang tugasnya sebagai pendamping. Jadi begini kemarin Pak Lalu, rundown acara kami sertakan di undangan. Beliau sudah tahu. Kenapa dia mutar?
saya unggah. Tetapi beliau masih di asrama haji, ada kegiatan manasik RA, sehingga muter-muter beliau. Kalau sudah capek muter, walaupun dia belum datang, masuk saja. Itu sesungguhnya. Itu sesungguhnya, bukan faktor kalimat seperti yang disebut tidak. Karena beliau tidak ingin lebih awal datang daripada Pak Kepala Kota. Tapi sekali lagi acara di asrama haji molor beliau katakan, tapi beliau sendiri dibel langsung oleh Pak Kanwil sehingga langsung berburu-buru ke sini. Sampai di sini pun beliau disemprot di tempat umum. Itu keahlian pokoknya. Tidak ada tendensi yang lain. Kemudian terkait masalah penghargaan. Jadi kami kemarin membuat penghargaan berdasarkan data. Kami buka data di TU seperti yang Bapak Ibu saksikan di depan. Adapun kalau memang ada keluarga besar kita yang kebetulan luput dari data, tapi saya yakin data itu sudah dilihat, sudah dibongkar, dia kurang setahun dari 20 tahun. Nah sehingga beliau Ketua Najimur belum kita bisa berikan di milad ke-21. Insya Allah kalau kita panjang umur semua di milad ke-22 sudah genap 20 tahun. Mungkin ada yang lain juga nanti. Itu kronologisnya. Karena kami berbasis data. Tidak kami pilih kasih dalam karena tidak bisa kita membuat tanpa ada data. Berarti data itu yang sebagai penguat. Kalaupun ada data yang salah, ya tim atau panitia tidak salah kemarin. Berarti itu. Tadi terkait data Pak. Lalu nah kemudian ini seperti PHP ya katanya ini Ibu nih. Ya tentu kami semua berharap dan berdoa apa yang menjadi keinginan kita bersama bisa terwujud. Ya tentu tahun 2025 ini kan tidak hanya 1-2 bulan kan ada proyek turun di awal tahun, ada di tengah tahun, bahkan ada yang turun di akhir tahun. Tapi mudah-mudahan tidak tergerus dengan isu efisiensi. Itu saja. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah kado istimewa bagi kita bersama. Saya yakin ketika kita berdoa, apalagi doa itu di bulan Ramadan, insya Allah itu bisa terwujud. Mudah-mudahan karena kita rindu dengan bangunan yang insya Allah begitu megah. Terima kasih dari Wakil Bagian Kurikulum yang telah memberikan beberapa informasi terkait dengan program-program. Nah terkait dengan kegiatan yang sudah sampaikan tadi, mengingat jam 8 mulai, kalau nanti dianggap terlalu panas dan seperti apa, ya mungkin nanti kita kondisikan pada saatnya besok pagi. Kita kondisikan kalau memang panas dan sebagainya, kan tidak apa-apa nanti berdoa itu di dalam kelompok masing-masing. Karena jam 8 lumayan sudah panas. Nah, berarti mungkin nanti pengkondisian termasuk sholat doa-doanya, karena memang posisi matahari sekarang lumayan hangat kan sudah jam 8 dan benar-benar di bulan puasa. Kemudian dari pembina Intan Pak Bayan, ya memang sekali lagi semua serba siap saji. Saya yakin kalau Pak Bayan ketuanya, jangankan 1 kali 24 jam, 1 kali 30 menit saja beliau sanggup dan siap untuk menyelesaikan. Insya Allah beliau ini luar biasa dengan trik-trik yang luar biasa dan teknik yang luar biasa. Insya Allah hari ini saya yakin panitia sudah mendapat kesepakatan terkait dengan di mana posko penyerahannya, kalibrasi uang dengan beras seperti apa. Insya Allah selesai. Insya Allah. Karena banyak ahli-ahli pikir yang saya libatkan di dalam panitia pengumpulan dan penyaluran zakat fitrah ini. Bahkan semua Bapak Ibu wali kelas kami libatkan. Di sana ada tenaga-tenaga muda, tenaga-tenaga pemikir yang luar biasa. Kecuali sekretaris mungkin belum muncul di tengah-tengah kita, ternyata beliau masih di rumah sakit. Istrinya ada sedikit
yang perlu diselesaikan di rumah sakit Pak Iskandar Zulkarnain. Mungkin itu klarifikasi. Silakan kalau memang ada yang ingin disampaikan untuk diskusikan, yang kembalikan ke Pak Mas. Terima kasih Pak Kepala. Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 15 menit untuk menuju ke jam 11. Ada tambahan